satu kali saja. Jadi dua sahabat ini berselisih, berbeda pendapat tadi itu. Fakataba ila Ubay bin Ka'ab bil Madinah. Kemudian mereka sahabat Samurah dan Imran bin Husain dari itu menulis surat, kirim surat kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu di Madinah tadi. Kemudian dijawab fakataba Ubay an hafidha Samurah. Artinya yang betul yang apa itu yang Samurah itu dua, berhentinya itu dua tadi itu. Kemudian perawi hadis tanya kepada Qatadah, salah seorang perawi, mahatani saktatan, apa dua berhenti yang tadi itu katanya? Yaitu jawab idza dakhala fi salate, yang pertama ketika baru masuk salat, itu ketika takbiratul ihram. Wa idza faragha minal qiraah, dan bila selesai dari baca Fatihah. Tsumma qala, dijelaskan, tsumma qala ba'da dzalik wa idza qara'a waladhdallin. Asal waladhdallin, amin. Itu diam. Jadi diam yang panjang itu dua, yaitu setelah takbiratul ihram berhenti supaya apa? Itu baca doa iftitah. Doa iftitah ini macam-macam. Ada yang tadi itu Allahumma ba'id baini, yang tidak ada. Tapi yang biasa kita baca Allahu akbar kabira, itu juga panjang. Kita baca cuman sedikit saja, ada panjang tambahannya lagi di sana. Yaitu itu doa-doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram itu imam tadi diam, memberi kesempatan apa? Baca doa iftitah. Nanti setelah waladhdallin, amin, juga diam lagi panjang gitu. Memberi kesempatan makmum untuk membaca suratul Fatihah gitu. Adapun di atas ini dikatakan, di sini yang kita baca kemarin di sini, yustahabbu lil imam fi sholati jahriyati, disunnahkan bagi imam dalam salat yang bacaannya keras, an yaskuta arba'a sakatatin, untuk berdiam ini 4 kali sana, 4 kali diam ya. Salah satunya uqaiba takbiratul ihram. Kalau akibat setelah ini sesaat setelah, langsung sudah setelah takbiratul ihram berdiri. Tujuannya apa? Liya'tiya bidu'ail istiftah, supaya bisa membaca doa istiftah. Doa istiftah atau doa iftitah atau doa tawajjuh, sama yaitu Allah akbar kabira dia. Wasaniyatu, dan yang kedua, berhenti yang kedua, ba'da faraghihi minal fatihati, setelah selesai baca Fatihah, sebelum amin di sini, saktatan latifatan jiddan. Jadi berhentinya sejenak sekali, sedikit sekali, tidak panjang. Yaitu baina akhiril Fatihati wa baina amin. Jadi antara akhirnya Fatihah setelah waladhdallin, itu berhenti sejenak sekali. Jadi jangan sampai disambung waladhdallin amin, jangan. Jadi waladhdallin amin. Jadi ada berhenti sejenak ini. Saktatan latifatan jiddan, ini antara baina akhiril Fatihati wa baina amin. Apa? Liyu'lama, agar diketahui anna amin laisa minal Fatihah, supaya orang tahu bahwa amin itu bukan termasuk Fatihah. Yang kedua tadi itu. Wa tsalitsah ba'da amin, di sini saktatan latifatan. Jadi setelah amin juga jangan langsung baca tadi itu, bukan baca Fatihah dari itu. Jadi setelah amin di sini saktatan tawilatan. Ini setelah amin itu saktanya ini tawilah, panjang. Kalau tadi sebelum amin waladhdallin itu saktatan latifatan jiddan, berhentinya sedikit saja. Jadi waladhdallin amin. Setelah amin itu saktatan tawilatan, berhentinya panjang begini. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumu al-Fatihata, supaya makmum ini kiranya bisa sempat baca Fatihah. Jadi imam itu setelah amin serempak tadi itu waladhdallin, terus amin dari itu. Habis amin imamnya menunggu makmumnya membaca Fatihah dari itu. Itu yang ketiga. Warabi'atu, adapun saktah yang keempat, yaitu ba'dal faraghi minas surati,
setelah selesai baca surat, setelah Fatihah tadi itu, yafsilu biha bainal qiraati wa takbiratil huwi ila ruku'. Jadi umpamanya baca qul huwallahu ahad ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejenak di sini, memisahkan antara qiraat bacaan tadi itu dengan takbiratul huwi, takbiratul intiqal yang kita mau ruku' tadi itu. Jadi umpamanya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi jangan langsung walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, jangan. Itu yang disebutkan sini. Tapi dalam kitab lain kalau yang pendek-pendek banyak sekali. Jadi kalau yang pendek sebetulnya banyak. Jadi artinya bacaan-bacaan jangan digabung gitu. Ada yang mengatakan kalau tadi itu ketika takbiratul ihram sebelum baca doa iftitah pun jangan disambung. Itu ada berhentinya sejenak tadi itu. Tapi yang panjang itu termasuk itu juga sama. Jadi habis Allahu akbar takbiratul ihram janganlah Allahu akbar kabira. Atau kadang-kadang orang itu Allahu akbarnya tidak dipakai, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itu ya keliru, tapi enggak apa-apa ya. Sebab doa iftitah itu atau doa iftitah itu Allahu akbar kabira, bukan kabiranya tadi itu. Sedangkan takbirnya tadi takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar berhenti sejenak, Allahu akbar kabira alhamdulillah kabira tadi. Nah, kemudian setelah selesai takbiratul ihram umpamanya, so kan banyak doanya itu ya. Andai kata berhentinya sampai wa ana minal muslimin, itu jangan langsung ta'awudz, tidak, jangan. Jadi wa ana muslimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi tidak disambung. Begitu juga antara ta'awudz dengan basmalah, enggak usah disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru baca basmalah. Antara basmalah dengan hamdalah boleh disambung, enggak apa-apa gitu. Tapi antara ta'awudz dengan basmalah jangan disambung gitu, anjurkan. Jadi banyak yang pendek-pendek sebetulnya banyak tadi itu. Begitu juga dalam lain-lainnya tadi ya. Jadi yang disebutkan di sini yang panjang cuma 2. Adapun dalam hadis Bukhari Muslim tadi itu yang disebutkan 1, itu yang ditanya oleh sahabat tadi itu, apa yang Anda baca yang Rasul ketika Anda diam antara takbiratul ihram dan membaca surat. Yang ditanya itu 1 di situ, berhentinya 1 yang panjang, yaitu saya baca doa iftitah kata Rasulullah tadi itu. Jadi bukan berarti yang 1 keliru, tidak. Yang 1 tadi benar, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, tapi yang ditanyakan yaitu antara takbiratul ihram dan membaca surat Fatihah. Sedangkan lainnya tadi itu yang panjang-panjang 2 tadi itu yaitu pertama setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah dan setelah amin. Amin imam baca jahar ya, amin makmum baca amin, maka di sana disunahkan panjang, berhentinya panjang tadi itu. Dengan harapan itu agar memberi kesempatan makmum membaca suratul Fatihah tadi itu. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, tapi karena ada yang tadi bertanya, ini minta saya katakan insyaallah nanti ini minggu depan, saya waktu kemarin itu insyaallah saya jelaskan lagi sini ya. Jadi artinya boleh. Yang 1 itu memang benar hadisnya sahih, tapi yang ditanya yaitu antara takbiratul ihram dan Fatihah. Sedangkan yang 2 ini ya beda. Hadis sahih Bukhari juga, ada yang Muslim juga tadi itu, yaitu setelah takbiratul ihram berhenti lama dan nanti setelah amin. Ini salat imam berjamaah yang bacanya jahar ya. Ini sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu ya. Nah sekarang ini selanjutnya itu faslun jadi. Fa iza faragha minal Fatihati, apabila telah selesai daripada membaca Fatihah, ustuhibba lahu an yaqula amin, disunnahkan membaca amin. Jadi amin ini ya disunnahkan bagi imam, bagi makmum, usahakan berbarengan tadi itu. Dan juga jangan nyambung tadi itu. Jadi waladhdallin amin jangan, kasih berhenti sejenak ini. Jadi waladhdallin kan usahakan bareng antara takminnya imam dengan makmum tadi itu. Itu berdasarkan banyak hadis-hadis sahih yang banyak sekali, yaitu banyak masyhurah
wal ahaditsu sahihatu katsiratun masyhuratun fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajrih, yang menyebutkan tentang banyaknya fadilah dan besarnya pahala bagi orang yang baca amin yang berbareng-barengan tadi itu. Wa hadza ta'minu mustahabbun li kulli qari'in. Nah, ini membaca amin ini disunnahkan bagi orang yang baca amin, membaca Fatihah. Sawa'un kana fi sholati am kharijan minha. Baik tadi itu yang dibaca tadi Fatihah di dalam salat ataupun di luar salat. Wa fihi arba'u lughat. Nah, ini cara membacanya ada 4 macam, 4 bahasa sini. Yaitu asahhuhunna wa asyharuhunna, yang paling sahih dan paling masyhur yaitu amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Ya. Bil maddi wa takhfif, panjang dan tidak pakai syaddah. Jadi amin itu ya. Itu yang paling sahih dan paling masyhur di sini. Adapun wasaniya bil qasri wa takhfif, pendek, amin, bisa gitu. Jadi qasr tadi, kalau ini amin dari panjang A-nya dan takhfif tidak pakai tasydid, tidak pakai syaddah. Jadi amin itu boleh juga di sana. Wasalisa bil imalah. Imalah ini yaitu bacanya A-nya itu A. Jadi seperti imalah agak antara A dan E gitu ya. Min. Itu bisa juga di sini. Dan juga di sini ada lagi warabi'a bil mad wa tasydid. Bisa panjang dengan mad panjang tapi pakai tasydid. Amin. Jadi minnya pakai tasydid. Tetapi tadi yang paling sahih tadi yaitu fal ulayan. Adapun bacaan yang pertama tadi itu yang pertama yaitu amin dan amin itu masyhur. Sedangkan wa tsalitsah wa rabi'ah hakahuma al-Wahidi fi awal al-Basit, diceritakan oleh al-Wahidi dalam kitab al-Basit pertama ini. Wal mukhtar, yang terpilih, yang dipilih al-ula tadi itu, jadi yang masyhur dan paling sahih yaitu as-sahhuna wa syaruna, yaitu amin begini. Wa qad busitatul qawlu fi bayani hadhil lughat wa syarhiha wa bayan makna. Sudah di sini dibentangkan banyak sekali. Jadi tentang ucapan tadi itu, hal ini mengenai ini telah dibahas, dijelaskan panjang lebar. Wa bayani ma'naha wa dalailiha, dan telah dijelaskan banyak dari maknanya dan juga dalil-dalilnya. Wa ma yata'allaqu biha fi kitabi Tahdzibil Asma' wal Af'al, yang telah saya jelaskan ini ucapan ini. Waqad basatul qawla fi bayan, menjelaskan hal ini maknanya macam-macam di kitab karangannya Imam Nawawi, yaitu namanya Tahdzibil Asma' wal Af'al. Ini dijelaskan panjang lebar di sini. Wa yustahabbu ta'minu fi sholati lil imami wal ma'mumi wal munfaridi, dan disunnahkan membaca amin ini di dalam salat bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat munfarid, sholat sendiri. Wa yajharu dan wa yajharu bil imamu wal munfaridu fi sholatil jahriyah. Imam atau makmum kalau sholat jahriyah bacanya keras. Imam dan munfarid, bukan makmum ya. Kalau imam dan munfarid, orang sholat sendiri, bacanya keras. Umpamanya sholat isya, orang yang sholat sendiri, atau maghrib, rakaat pertama, 2 rakaat pertama, atau subuh, itu kalau bacanya keras, sholat munfarid tadi itu, aminnya juga keras sama juga. Wasahihu aidan annal ma'muma yajharu bihi, yaitu pendapat sahih, yaitu bahwa makmum juga mengeraskan amin tadi itu. Sawaun kanal jam'u qaliyan wa katsiran. Makmum kalau ini, kalau bacaan imamnya keras tadi itu, makmum juga dianjurkan untuk aminnya keras. Baik imam makmumnya sedikit, jamaahnya sedikit atau banyak. Jadi bareng keras. Kalau imamnya baca keras ya, baca yang jar, aminnya juga
keras makmum ini, baik jamaahnya banyak atau sedikit. Wa yustahabbu an yakuna ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imami, dan dianjurkan sunahkan aminnya makmum tadi itu berbarengan dengan aminnya imam, la qablahu wa la ba'dah, bukan sebelumnya atau bukan setelahnya. Jadi dianjurkan bareng dengan imam. Walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu an yuqtara fi qaulil ma'mum bi qaulil imam. Di dalam salat ini tidak ada disunahkan untuk bareng bacaan imam dan makmum ini, tidak ada, yaitu illa fi qaulihi amin, kecuali ketika mengucap amin. Jadi sebab apa? Wa amma baqil aqwali, adapun bacaan-bacaan ucapan lain dari imam, maka fa ta'akharu qaulul makmum. Jadi ucapan makmum diakhirkan. Jadi makmum jangan bareng dengan imam, walaupun mendahului. Yang dianjurkan bareng cuman amin saja, gitu. Disunahkan bareng. Nanti ada lagi nanti bacaan kunut, nanti insyaallah pada waktunya akan jelaskan nanti. Jadi memang amin ini dianjurkan berbarengan antara imam dan makmum. Tapi selain amin, kecuali nanti kunut nanti ya, itu dianjurkan jangan bareng dengan imam, apalagi mendahului imam. Kecuali nanti sholat itu pelan, bacanya pelan, seperti imam baca sholat duhur, asar, itu lain. Itu memang dianjurkan bareng bacanya ya nanti. Tapi kalau imamnya baca keras, itu lainnya, itu jangan bareng dengan imam, apalagi mendahului, kecuali amin tadi itu ya. Jadi sini jelas sekali tadi itu yang ditanyakan oleh saudara kita pada minggu yang lalu, yaitu bahwa hadis riwayat Bukhari, Muslim yang menyebutkan bahwa saktah atau diam di dalam sholat yang cuma satu itu, yang ditanyakan adalah saktah antara takbiratul ihram dan baca Fatihah. Ya memang satu di sana, yang panjang itu satu di sana. Sedangkan yang dijelaskan sini tembari yang minggu yang lalu dan sekarang tadi itu, yaitu bukan dalam itu saja. Nanti setelah Fatihah juga, setelah amin ada lagi panjang. Itu hadisnya sahih juga, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim juga. Jadi perlu diketahui bahwa disunnahkan kalau habis amin juga imam itu bacanya jar, setelah amin serempak kemudian imam berhenti, memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Nah, tetapi bagaimana bila kembali saya jelaskan, bila imamnya ini bacanya cepat, apalagi surat yang dibaca pendek setelah Fatihah, mungkin ketika dalam tarawih mungkin kadang-kadang habis tarawih itu setelah waladhdallin amin, imamnya mungkin baca surat pendek dan cepat lagi bacanya, sehingga bila kita akan baca Fatihah setelah amin tadi itu tidak sempat waktunya, ini bagaimana? Ya kita boleh baca bareng tapi pelan tadi itu ketika imam baca, sebab yang keliru imamnya tadi itu tidak memberi kesempatan makmum membaca Fatihah tadi itu. Jadi jelas sekali ya. Jadi mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah dan taufik kepada kita semua yang hadir di sini, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melindungi ini bangsa dan negara kita yang pada saat-saat belakangan ini sangat-sangat memprihatinkan, bahkan sangat mengerikan sekali. Maka kita mohon benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus agar Allah benar-benar menjaga bangsa dan negara kita ini, memilihkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, menjauhkan pemimpin yang tidak baik, dan mudah-mudahan Allah mempersatukan hati kita kaum muslimin, terutama para ulama kita, sehingga tidak mudah diadu domba oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka semua insyaallah bisa mengawal bangsa dan negara kita yang kita cintai dengan sebaik-baiknya, sehingga insyaallah menjadi aman, tentram, adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا اللهم وإياهم من العلماء العاملين المخلصين الهادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين اللهم دمر اليهود الصهيونية الإسرائيلية وأعوانهم وشركاءهم وحلفاءهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا من شر كل ما يؤذينا في ديننا ودنيانا وأخرانا ومعاشنا ومعادنا وظواهرنا وبواطننا وأسرارنا وعلانيتنا وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.